Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota Bekasi, terdapat sebuah tempat yang sering disebut oleh penduduk lokal dengan nama Kebun Kembang. Tempat ini dikenal dengan keindahannya, namun juga dengan aura mistis yang menyelimuti. Orang-orang yang berkunjung ke sana seringkali merasakan keanehan, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Namun, lebih dari itu, ada legenda yang beredar mengenai kebun ini, yakni tentang seorang wanita muda bernama Tika, yang konon telah meninggal secara tragis di tempat itu beberapa dekade yang lalu. Tika adalah seorang gadis desa yang sangat cantik dan dikenal baik oleh penduduk sekitar. Ia sering terlihat berjalan menuju kebun itu di malam hari untuk mandi kembang, sebuah ritual yang dipercaya dapat membawa kecantikan dan keberuntungan. Namun, pada suatu malam yang gelap, Tika tidak pernah kembali. Keluarganya mencarinya ke sana, namun hanya menemukan seikat bunga melati yang tergeletak di tanah, dengan air mata yang seolah membeku di udara. Setelah kejadian itu, desas-desus mulai berkembang. Beberapa orang mengatakan bahwa Tika dibunuh oleh seseorang yang tidak dikenal. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Tika dikutuk oleh roh jahat yang menghuni kebun itu. Sejak saat itu, kebun kembang menjadi tempat yang dihindari, terutama setelah matahari terbenam. Orang-orang yang berani mendekat seringkali mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan, tawa seorang wanita, atau langkah kaki yang berat di tengah malam. Di tengah ketakutan yang melanda desa, muncul seorang pemuda bernama Ardi. Ardi adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh studi di kota, namun sering pulang ke desa untuk mengunjungi keluarganya. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita horor yang beredar tentang kebun kembang dan bertekad untuk membuktikan bahwa semuanya hanyalah hayalan. Suatu malam, Ardi memutuskan untuk mengunjungi kebun itu, tanpa memberitahu siapapun, dengan tujuan untuk menyelidiki misteri di balik kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sana. Pagi itu, sebelum matahari terbenam, Ardi berangkat dengan sepeda motor menuju kebun kembang. Ketika ia sampai di sana, suasana kebun itu tampak sunyi dan sepi. Hanya ada angin sepoi-sepoi yang berdesir melalui dedaunan yang rapat. Di kejauhan, ia bisa melihat bunga-bunga yang berkembang di antara semak-semak. Namun ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Ardi merasakan semacam tekanan di dadanya, seperti ada yang tidak beres. Namun, ia mencoba untuk mengabaikannya dan melangkah lebih jauh ke dalam kebun. Saat ia mendekati sebuah pohon besar yang ada di tengah kebun, Ardi merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Beberapa langkah kemudian, ia melihat seikat bunga melati yang tergeletak di tanah, persis seperti yang diceritakan dalam legenda. Ardi pun merasa semakin penasaran dan ingin mencari tahu lebih banyak. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Langkah yang berat dan terputus-putus. Ia menoleh dengan cepat. Namun tidak ada siapapun di sana. Hanya ada angin yang berdesir. Ardi merasa ketegangan mulai merayap di dalam tubuhnya. Namun ia tetap melanjutkan pencariannya. Namun, ia tidak tahu bahwa ia baru saja melangkah ke dalam perangkap yang sudah menunggu sejak lama. Setelah beberapa saat berjalan lebih jauh ke dalam kebun, Ardi tiba di sebuah tempat yang tampak seperti sebuah tempat mandi kembang. Ada sebuah kolam kecil di tengahnya, dengan bunga-bunga yang mengapung di atas permukaan air. Di sekitarnya, terdapat batu-batu besar yang seolah dipahat dengan tangan manusia. Di atas batu-batu itu, ada ukiran-ukiran aneh yang terlihat sangat tua, seolah berasal dari zaman dahulu. Di dekat kolam, Ardi melihat sebuah cermin besar yang terpasang di atas batang pohon. Cermin itu terlihat seperti milik seorang wanita, dengan bingkai yang dihiasi dengan ukiran bunga. Namun, cermin itu tampak sangat kotor, dan ada sesuatu yang membuat Ardi merasa tidak nyaman. Ia mendekatkan diri untuk melihat lebih jelas. Namun seketika itu juga, bayangannya sendiri yang tercermin di cermin berubah menjadi sosok wanita dengan rambut panjang yang terurai. Ardi terkejut dan mundur beberapa langkah. Namun, bayangan itu tetap ada, menatapnya dengan mata yang kosong dan penuh kebencian. Tiba-tiba, cermin itu bergetar hebat, dan bayangan wanita itu mulai bergerak seolah-olah hidup. Ardi merasa jantungnya berdebar keras, dan kakinya terasa berat, tidak bisa bergerak. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan lembut yang memanggil namanya. Namun Ardi tidak bisa memahami apa yang dikatakan. Dalam kebingungannya,
Ardi mendengar suara langkah kaki mendekat dari belakangnya. Ia menoleh, dan di sana, di dalam bayang-bayang pohon, tampak sosok seorang wanita berpakaian putih, dengan rambut panjang terurai. Tika! Itulah yang ada di benaknya. Sosok yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita penduduk desa. Namun, Tika tidak tampak seperti manusia lagi. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya terkatup rapat. Seolah-olah dia terjebak dalam kutukan yang tak bisa lepas. Ardi terdiam, takut untuk bergerak. Sosok itu mulai mendekat, dan Ardi merasakan hawa dingin yang semakin menusuk tulangnya. Tiba-tiba, sosok wanita itu berbicara dengan suara yang serak dan menakutkan. Kau tidak seharusnya datang ke sini. Ini adalah tempat yang terlarang. Suaranya bergetar seperti bisikan angin, namun sangat jelas di telinga Ardi. Tika kemudian mengangkat tangannya, dan dari dalam tanah, muncul ribuan bunga melati yang mekar dengan sendirinya. Bunga-bunga itu mulai berterbangan ke udara, berputar-putar, seolah-olah hidup. Ardi merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak, seolah terperangkap dalam kutukan tempat itu. Namun, sebelum ia bisa berbuat apa-apa, sosok Tika meraih tangannya dengan cepat, dan seketika, dunia di sekitar Ardi menjadi gelap gulita. Saat Ardi membuka matanya, ia merasa seolah-olah terbangun dari mimpi yang sangat buruk. Namun kenyataannya jauh lebih menakutkan. Tubuhnya terasa lemas dan pusing, seakan-akan ia baru saja dibangunkan dari sebuah tidur panjang. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh dengan tempat ini. Udara yang sejuk dan lembab terasa asing di kulitnya, dan tanah di bawah kakinya lembut. Seolah-olah ia tengah berdiri di atas tanah yang baru digali. Tidak ada cahaya matahari yang masuk ke tempat ini, hanya kegelapan yang mengelilinginya. Ia merasa seolah-olah berada di ruang yang terkurung, tanpa awal atau akhir. Dengan perlahan, Ardi mencoba untuk bangkit dari posisinya. Tubuhnya gemetar seperti terkena gempa kecil. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, dan langkah kakinya bergema di keheningan yang aneh. Ia menoleh ke sekitar, berusaha mencari tahu di mana ia berada, namun semuanya tampak kabur. Hanya kegelapan yang melingkupi dirinya, seolah-olah dunia ini tidak memiliki batas. Langit di atasnya tidak tampak jelas, seperti tertutup oleh kabut tebal yang mengaburkan pandangan. Ia mengatur napasnya, mencoba untuk tetap tenang. Apa ini? Pikirnya dalam hati. Ia berusaha mengingat kembali apa yang terjadi sebelum ia berada di sini. Tika, sosok wanita yang ia lihat sebelumnya. Ia yakin itu adalah Tika, sosok yang tampaknya bukan manusia lagi. Wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong seolah menelannya dalam kegelapan. Saat itu, seiring dengan perasaan takut yang menyelimuti, Ardi merasa ada sesuatu yang menjerat dirinya, menariknya ke dalam kegelapan ini tanpa ampun. Setiap langkah Ardi terasa seperti ia sedang terperangkap dalam perangkap waktu. Setiap langkah membuat perasaan takutnya semakin kuat, dan semakin ia berjalan, semakin ia merasa bahwa tempat ini bukan hanya sebuah ruang fisik. Tempat ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar kebun atau tanah kosong. Ini adalah sebuah dunia yang dihuni oleh roh-roh yang terjebak di dalamnya. Seolah-olah dunia ini adalah penjara, dan ia adalah salah satu penghuni yang tidak diinginkan. Saat ia berjalan lebih dalam, suara langkah kaki yang terputus-putus mulai terdengar. Ardi menoleh dengan cepat, namun tak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya ada bayang-bayang hitam yang melintas di antara pepohonan yang tampak tidak memiliki ujung. Namun, suara itu semakin dekat. Langkah-langkah berat dan teratur, seolah-olah diikuti oleh seseorang yang berjalan di belakangnya. Namun, setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Kegelapan tetap melingkupinya, dan suara itu semakin menggema, seolah datang dari seluruh penjuru. Dalam keheningan yang menekan, suara bisikan terdengar di telinganya. Suara itu lembut, seperti angin yang berbisik, namun jelas. Kau tidak seharusnya berada di sini. Kata-kata itu terngiang di kepala Ardi, dan tubuhnya terhenti sejenak. Ia merasa gelisah dan takut, namun suara itu terus berlanjut, semakin mendalam. Bisikan itu memanggil namanya dengan lembut, namun ada nuansa keputusasaan yang menyelip di dalamnya. Ardi merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dirinya dari setiap sudut,
seolah-olah dunia ini sedang bergerak mengelilinginya. Dengan keberanian yang semakin menipis, Ardi mencoba untuk mencari jalan keluar. Ia berlari, namun semakin ia berlari, semakin gelap dan sempit jalannya. Setiap arah yang ia ambil membawa dirinya ke tempat yang sama. Rasanya seperti ia terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Tanah yang lembab terasa semakin padat, seolah-olah ia semakin tenggelam ke dalam tanah. Ketika ia menoleh lagi, ia melihat sebuah sosok di kejauhan, samar-samar di balik bayangan pohon besar yang berdiri tegak. Sosok itu tampak lebih jelas, dan Ardi merasa seolah-olah melihat seseorang yang ia kenal. Tika. Namun, kali ini, sosok itu tampak lebih mengerikan. Wajahnya lebih pucat, dengan mata yang kosong dan bibir yang terkatup rapat. Tika berdiri diam di sana, di antara kegelapan yang memeluknya. Rambut panjangnya terurai liar, menutupi sebagian wajahnya. Ia menatap Ardi tanpa ekspresi, seolah-olah tidak mengenalnya sama sekali. Namun, ada sesuatu yang sangat mengerikan dalam tatapan itu, sebuah kekosongan yang begitu dalam, seolah-olah jiwa sosok itu telah hilang dan digantikan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ardi berusaha untuk bergerak, namun tubuhnya terasa sangat berat, seolah-olah ia dililit oleh kekuatan tak terlihat. Suara-suara di sekelilingnya semakin menggema, dan di antara suara itu, ia mendengar tawa yang kering dan berderak, tawa yang datang dari mulut Tika. Sosok itu mulai mendekat dengan langkah yang pelan, namun setiap langkahnya membawa ketakutan yang semakin dalam. Ardi berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Ketika Tika semakin mendekat, Ardi merasa seolah-olah tubuhnya terhisap oleh kekuatan yang tak tampak. Tanah di bawahnya mulai bergerak, seperti bernafas, menghisap dirinya ke dalam. Tika, apa yang kau inginkan? Ardi mencoba bertanya, suaranya terputus-putus. Namun Tika tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap Ardi dengan tatapan kosong. Semakin Tika mendekat, semakin Ardi merasa tubuhnya terperangkap di dalam kegelapan. Segala suara mulai menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Tidak ada lagi suara langkah kaki, tidak ada lagi bisikan, hanya ada Tika yang semakin mendekat dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Ini adalah hukuman bagi mereka yang mengganggu tempat ini. Tika akhirnya berbicara, suaranya serak dan kosong. Suara itu bergema dalam hati Ardi, seolah-olah kata-kata itu meresap dalam darahnya. Kau tidak seharusnya datang ke sini. Kebun ini tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Semua yang datang ke sini akan terperangkap dalam kegelapan selamanya. Tika melangkah maju, dan Ardi merasa tubuhnya semakin tenggelam dalam tanah yang lembab. Tanah itu seperti memeluknya, menariknya lebih dalam. Setiap kali ia berusaha bergerak, semakin dalam pula ia terperangkap. Sebelum sepenuhnya tenggelam, Ardi merasakan sebuah sentuhan lembut di tangannya, tangan Tika yang terulur dengan perlahan. Ini adalah akhir perjalananmu, Ardi. Tidak ada yang bisa keluar. Dengan sentuhan itu, Ardi merasa dunia sekelilingnya runtuh. Tubuhnya terhisap ke dalam tanah yang gelap, dan dalam kegelapan itu, ia merasakan segala keberadaannya menghilang. Dunia ini, kebun ini, semuanya mulai pudar, seperti hilang ditelan kegelapan yang tak berujung. Semua yang ada di dalamnya terperangkap di dalam dimensi yang tak bisa dimengerti, dunia yang hanya dihuni oleh roh-roh yang terlupakan, yang menunggu untuk dipanggil kembali. Dan dengan itu, Ardi hilang dari dunia nyata, menjadi bagian dari kebun kembang yang tak pernah berhenti memanggil mereka yang penasaran, dan mengutuk mereka yang datang tanpa memahami kutukan yang tersembunyi di dalamnya. Ardi tidak tahu berapa lama ia telah terperangkap dalam kegelapan itu. Ia merasakan dirinya seperti hanyut dalam suatu ruang yang tak terdefinisi, sebuah dunia tanpa batas, tanpa waktu. Tak ada lagi ruang untuk melarikan diri. Ia merasa seperti tenggelam di dalamnya, namun tubuhnya tidak merasakan beratnya tanah yang menelannya. Rasa takut yang menggerogoti sejak awal seolah menguap menjadi keheningan yang dalam. Semua suara di sekelilingnya seperti menghilang. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi suara langkah kaki, hanya keheningan yang memeluknya. Namun, meskipun begitu,
Ardi bisa merasakan bahwa dirinya tidak sendirian. Sesuatu, atau seseorang, selalu mengawasi setiap gerak-geriknya. Ia bisa merasakan mata yang menatapnya dari kegelapan. Sesuatu yang sangat tua, sangat dalam, seolah menjalar dalam darahnya, memengaruhi pikirannya. Ardi tidak tahu seberapa lama waktu berlalu, namun ia merasakan adanya perubahan. Suatu hal yang menggelisahkan datang perlahan-lahan. Tubuhnya terasa ringan, namun ada perasaan seperti dirinya terjebak di dalam mimpi buruk yang tiada habisnya. Lalu, tiba-tiba, ia merasakan pijakan di bawah kakinya. Tanah lembab yang semula menariknya semakin dalam kini terasa kokoh, dan ia bisa berdiri dengan lebih mudah. Namun, ada sesuatu yang tak wajar di sekitarnya. Dunia di sekelilingnya berubah. Kegelapan yang menyelimuti kini sedikit memudar, meskipun masih jauh dari terang. Sebuah cahaya yang sangat redup mulai menyusup ke dalam dunia yang gelap ini, dan saat itu, Ardi mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Ia berada di tengah-tengah sebuah kebun yang tampaknya indah, namun begitu suram. Kebun itu dipenuhi bunga-bunga yang jarang ia temui sebelumnya. Bunga-bunga yang tampak cantik namun mengerikan. Setiap kelopak bunga tampak seperti terbuat dari air mata, berwarna putih kekuningan dengan semburat merah darah. Meskipun ada cahaya yang menyinari kebun ini, cahaya tersebut tampak lebih seperti kilauan yang memantulkan bayang-bayang dari dunia yang lebih gelap. Semua benda di sekitar tampak bergerak, namun hanya dalam bentuk bayangan yang samar-samar. Ardi merasa sesuatu yang sangat kuat menariknya menuju kebun itu. Seolah bunga-bunga yang ada di sana memanggilnya. Tanpa disadari, kakinya mulai bergerak maju, melangkah pelan menuju sebuah kolam kecil di tengah kebun. Kolam itu terlihat sangat tua dan dipenuhi oleh bunga melati yang mekar di permukaannya. Namun, ketika Ardi semakin mendekat, ia melihat bahwa air di kolam itu tidak berwarna jernih seperti yang seharusnya. Air itu tampak berwarna kelabu, seperti air yang telah terkontaminasi. Namun yang paling mencolok adalah rasa tak nyaman yang muncul begitu dekat dengan kolam itu. Ada sesuatu yang salah di dalam air tersebut, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Saat Ardi melangkah lebih dekat, ia melihat refleksinya di permukaan air yang tenang. Namun, ketika ia menatap lebih lama, refleksi dirinya tidak terlihat seperti yang ia harapkan. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya tampak kosong, dan bibirnya terkatup rapat. Ia melihat dirinya tersenyum, meskipun ia tidak merasa tersenyum sama sekali. Ia menoleh dengan cepat, dan kembali mendapati dirinya berada di depan kolam dengan wajah yang seolah bukan miliknya. Wajah itu, wajahnya sendiri, namun tidak ada hidupnya di dalamnya. Seolah ia adalah bagian dari kebun ini, tak lagi memiliki jiwa. Ini adalah takdirmu. Suara lembut terdengar dari balik kegelapan. Ardi menoleh, namun ia tidak melihat siapa yang berbicara. Hanya ada angin yang berdesir, menggerakkan bunga-bunga di sekitar kolam. Kau adalah bagian dari tempat ini sekarang. Suara itu semakin dekat, dan Ardi merasa tubuhnya semakin tergerak untuk mendekat ke kolam. Setiap langkah yang ia ambil seperti diatur oleh kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba, ia merasakan tubuhnya mulai terangkat, seolah oleh sebuah kekuatan yang tak tampak, mengangkatnya ke arah permukaan air yang kelabu itu. Ia merasa terhanyut, tubuhnya bergerak tanpa kontrol. Tanpa sadar, ia sudah terbenam setengah tubuhnya dalam air itu, dan air itu dingin, sangat dingin. Suhu yang hampir membekukan tulang. Sebuah suara berbisik di telinganya, suara yang begitu familiar. Suara Tika, suara yang selalu ia dengar, yang selalu mengikuti langkah-langkahnya sejak pertama kali ia datang ke kebun ini. Kau tidak bisa pergi, Ardi. Tidak ada yang bisa pergi dari sini. Kebun ini akan selalu mengingatmu. Ardi berusaha mengangkat tubuhnya, berusaha menahan diri untuk tidak tenggelam sepenuhnya dalam air itu, namun tubuhnya semakin terhanyut. Air itu seperti menghisapnya, seolah ingin menelan dirinya sepenuhnya. Di dalamnya, ia merasa ada sesuatu yang berbisik, mengucapkan kata-kata yang tidak bisa ia pahami, kata-kata yang sepertinya tidak berasal dari dunia ini. Ia merasa tubuhnya mulai kaku, dan udara di sekitarnya terasa semakin tipis.
Namun, sebelum ia sepenuhnya tenggelam, ia merasakan sesuatu yang menahan tubuhnya. Tangan dingin, sangat dingin, meraih lengannya dengan kekuatan yang tak terduga. Tika muncul kembali di depannya. Wajahnya masih seperti yang ia lihat sebelumnya, kosong, tanpa jiwa, dan matanya yang seakan menatapnya langsung ke dalam jiwanya. Tika menariknya dengan kekuatan yang tak bisa ia lawan. Kau akan tetap di sini, Ardi. Seperti yang lainnya. Seperti mereka yang datang sebelummu. Kami akan menjadi satu di sini. Tidak ada jalan keluar. Tika mengangkat tangannya dan tiba-tiba, ribuan bunga melati muncul di sekitar mereka, mengambang di udara, mengelilingi mereka seperti awan. Bunga-bunga itu mulai mekar, dan setiap kelopak bunga tampak seperti menghisap semua cahaya di sekitarnya. Ardi merasa dunia mulai berputar, terbalik. Dia tidak bisa mengontrol dirinya lagi, hanya bisa merasakan tubuhnya semakin larut dalam kebun yang aneh ini. Di sini, suara Tika kembali bergema di telinganya. Kita semua akan mandi kembang. Kita akan menjadi bagian dari kebun ini, dan tidak ada yang bisa menghindar. Air di kolam semakin surut, menggantikan seluruh tanah di sekitar mereka dengan bunga melati yang mengapung. Ardi bisa merasakan bunga-bunga itu mulai menyelimuti tubuhnya, menutupi wajahnya, tubuhnya, menutupi setiap bagian dari dirinya yang tersisa. Ia merasa bahwa seluruh keberadaannya menyatu dengan tanah ini, dengan kebun ini, dan segala yang ada di dalamnya. Ia tidak bisa lagi membedakan antara dirinya dan kebun ini, tidak bisa lagi membedakan antara hidup dan mati. Tika menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Ardi merasakan sedikit kepedihan di mata Tika. Kau akan mengerti, Tika berkata pelan, kenapa kami terjebak di sini. Kami adalah bagian dari tempat ini. Kita semua. Dan dengan itu, Ardi menghilang, menjadi satu dengan kebun yang terkutuk ini. Tidak ada lagi tubuh yang bisa dikenali, tidak ada lagi suara yang bisa terdengar. Kebun kembang yang tampak indah ini telah memakan jiwa-jiwa mereka yang datang dengan rasa penasaran, dan mereka sekarang menjadi bagian dari hutan yang tak pernah berhenti berbisik. Kebun kembang tetap hidup, menunggu mereka yang tak tahu apa yang mereka hadapi, menanti saat mereka datang untuk mengisi kekosongan yang tak terhindarkan. Tidak ada jalan keluar dari sini. Mereka yang datang ke sini akan selalu terperangkap di dalamnya, terjebak dalam dunia kegelapan yang tak pernah bisa dilepaskan. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik, dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.